Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Misyana Tania dari SMPFK Bina Muda Cicalengka. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Loneliness is My Best Friend yang ditulis oleh Alfi Syahrin dan diterbitkan oleh Alfi Ardi Publishing. Jumlah halamannya 306. Alasan saya memilih buku ini karena sampulnya sangat menarik dan saya tertarik dengan isi bukunya. Isi buku Loneliness is My Best Friend karya Alfi Syahrin adalah buku yang membahas tentang bagaimana menghadapi kesepian dan menjadikannya sebagai teman. Buku ini terdiri dari 45 bab yang membantu pembaca memahami dan menghadapi kesepian dengan lebih baik. Alfi Syahrin berbagi pengalaman dan tips untuk berdamai dengan rasa sepi, seperti mengakui dan menerima kesepian sebagai bagian dari hidup, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri, mengatasi rasa tidak cukup dan tidak berharga, belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain dan menghargai diri sendiri, menemukan makna hidup dalam kesepian, dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Alfi Syahrin juga membahas tentang bagaimana kesepian menjadi teman yang baik jika kita tahu cara menghadapinya. Salah satu bab yang aku suka adalah bab 6 yang judulnya Maaf Aku Nggak Seasik Itu. Aku sudah beradaptasi semampuku, menempatkan diriku dengan seharusnya, melepaskan bagian-bagian dari diriku yang gak cocok dengan mereka. Aku menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Aku selalu berusaha jadi yang paling ceria. Aku mewarnai diriku dengan warna favorit mereka. Aku bercanda seperti mereka bercanda, meski aku nggak selalu menikmatinya. Bahkan menjadi yang paling nggak merepotkan. Aku berhenti menjadi diriku sendiri demi berteman dengan mereka. Tapi saat hari-hari kelam datang, saat aku nggak mampu jadi yang paling ceria, saat hatiku lebih sensitif dari biasanya, saat aku sedang gak bisa menerima candaan dan episode ini gak kunjung berakhir, aku bisa merasakan mereka menjauhiku, dan aku sadar gak ada yang mau berteman dengan orang yang sedih. Semua orang sudah terlalu sedih dalam hidupnya. Mereka gak mau tambah sedih dengan keberadaan orang yang menunjukkan sedihnya. Tapi aku gak masalah menerima mereka saat mereka sedang sedih. Jadi kenapa mereka gak bisa menerima saat aku sedang sedih? Kamu juga merasakan hal yang sama kan? Berusaha cerita sama teman-teman tapi emosimu malah diinvalidasi. Kadang diremehkan, dianggap angin lalu. Sekarang aku gak mau terlalu menampakkan kesedihanku di hadapan orang-orang. Tapi secara mental itu melelahkan banget. Tapi perlahan-lahan aku mulai menemukan seiris solusi. Begini, saat aku sedang sedih, aku buru-buru menunjukkan sedihku karena berharap mereka tahu keadaanku. Aku nggak cerita, aku hanya menunjukkan kalau aku sedih dan berekspektasi mereka akan perhatian kepadaku. Tapi aku salah. Aku nggak mengomunikasikannya kenapa aku sedih, hanya menunjukkan kalau aku sedang kesal dan sedih. Pantas aku dianggap nggak asik. Bayangkan kamu bertemu dengan temanmu yang beberapa kali tampak nggak mood dan sedih. Ditanya kenapa, jawabannya nggak apa-apa. Tapi banyak diam, jadi bingung kan harus berbuat apa. Dan sekarang kalau sedang sedih, aku nggak akan langsung menunjukkan kepada teman-temanku. Aku adukan semua kepada Allah, memohon pertolongan Allah dahulu, lalu fokus mencari jalan keluar sendiri. Kalau memang mentok, aku nggak akan pakai drama menunjukkan kesedihan untuk tahu apakah mereka peduli. Tapi aku langsung mengomunikasikannya kepada teman-temanku, bercerita kepada kenapa aku sedih dan bantuan apa yang aku butuhkan. Karena kadang teman kita juga nggak paham kalau harus berbuat apa saat kita sedang butuh mereka. Dan ekspektasi kita nggak selalu sama dengan persepsi mereka. Bukannya temanmu nggak peduli, kamu cuma butuh mengomunikasikannya dengan baik. Dan kalau temanmu tetap nggak membantu setelah kamu komunikasi dengan baik, bilang kepada dirimu sendiri, aku masih punya Allah, aku masih punya diriku, dan itu jauh lebih berharga dari siapapun. Hikmahnya, tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, berteman dengan diri sendiri, serta merangkul kesunyian untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.